Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini saya ingin kembali mengulas tentang beberapa hasil diskusi atau perdebatan antara Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan Gus Rumel dan Profesor Hanif dan juga beberapa teman-teman yang mendukung daripada tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, di mana bantahan-bantahan mereka itu ternyata sangat tidak ilmiah sama sekali. Artinya apa yang mereka diskusikan dengan Kiai Imad sangat mudah sekali dipatahkan oleh argumentasi yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Pada intinya kita sama-sama melihat melalui sikap diamnya MDRA selama ini, dari mulai awal polemik nasab sampai sekarang, itu menandakan bahwasanya MDRA yang mewakili klan Ba'alawi secara menyeluruh itu memang tidak punya hujah yang argumentatif untuk melawan tesis daripada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Yang kedua, ya, mereka sampai saat ini tidak berani melakukan tes DNA secara terbuka, padahal data, fakta, dan argumen itu pernah ditagih oleh imam besar daripada FPI ketika orang itu mengaku dirinya sebagai zuriyahnya Nabi. Maka imam besar Habib Rizik itu mengatakan, jangan mencaci maki, jangan menghina, jangan merendahkan, tapi datang ke MDRA, bawa data, adu argumen. Kalau memang benar nasabnya tersambung, insya Allah akan diakui oleh MDRA. Nah, sekarang berbanding terbalik, ketika MDRA yang dipertanyakan akan keabsahan silsilah nasab yang selama ini diklaim sebagai silsilah nasab yang paling sahih, dan pencatatan silsilah nasabnya paling rapi, dan lembaga pencatat nasabnya itu paling kredibel di seluruh dunia, bahkan mencatat seluruh zuriyahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ternyata mereka tidak bisa menjawab dengan hujah-hujah yang argumentatif. Demikian juga Habib Rizik beberapa waktu yang lalu, lama sekali itu, bahkan sebelum terjadinya polemik nasab yang dimotori oleh tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sampai menjadi diskursus publik, Habib Rizik pernah menyatakan bahwasanya tes DNA itu walaupun tidak bisa menjadi hujah untuk menetapkan nasab seorang, paling tidak itu menjadi alat pendukung untuk mengesahkan silsilah nasab seorang. Akan tetapi anehnya, ketika pernyataan itu dikembalikan kepada mereka, di mana mereka itu ditantang untuk melakukan tes DNA, mereka tidak berani melakukan tes DNA secara terbuka. Ini tentunya bagi kita yang memiliki akal yang waras, memiliki nalar yang sempurna, memiliki logika yang lurus, pasti kita akan menyatakan bahwasanya mereka ini betul-betul memang bukan zuriyahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang sahih. Kenapa? Karena kalau memang mereka itu yakin dengan kebenaran nasabnya, pasti mereka akan melawan dengan hujah-hujah yang argumentatif, dan juga berani melakukan tes DNA untuk membuktikan klaim bahwasanya nasab mereka itu adalah nasab yang paling sahih, dan pencatatan silsilah nasabnya paling rapi, dan lembaga pencatat nasabnya itu lembaga yang paling kredibel di seluruh dunia. Tapi fakta dan realitanya sampai detik ini mereka tidak bisa membuktikan pengakuan
keabsahan nasab silsilah mereka kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena memang tidak ada sanad periwayatan daripada Ahmad bin Isa memiliki anak selain Muhammad Ali dan Husain yang bernama Abdullah atau Ubaidillah seperti yang diakui, seperti yang dinyatakan oleh klan Ba'alawi melalui Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran. Nah, kira-kira demikian teman-teman ya. Kita hendaknya di akhir zaman ini dengan kemajuan teknologi, kita harus belajar untuk berpikir kritis, belajar untuk menelaah, belajar untuk mengoreksi segala suatu informasi, khususnya yang berkaitan dengan polemik nasab ini. Karena apa? Karena nasab ini berbahaya. Dengan kita mengaku sebagai nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, selain itu memiliki memiliki tanggung jawab yang sangat berat di hadapan Rasulullah SAW, di mana Rasulullah mengatakan, man intasaba ila ghairi abihi fahuwa mal'un, barang siapa yang menisbahkan dirinya kepada selain bapaknya, maka dia akan terlaknat dunia akhirat. Nah, ini berbahaya. Tidak hanya yang mengaku, tapi yang meyakini pengakuan orang yang tidak terbukti, atau orang yang tahu bahwasanya pengakuan itu ternyata tertolak secara dakta dan fakta, maka dia juga akan terancam oleh hadis itu. Oleh karena itu, maka kita harus berhati-hati. Sudah tidak boleh berhusnudzon lagi, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, bahwasanya haram hukumnya orang itu berhusnudzon kepada nasabnya habaib. Karena apa? Karena jelas keterputusan sanad periwayatan silsilah nasabnya habaib ini sudah terang benderang berdasarkan data, fakta, dan tes DNA. Demikian dari saya, mudah-mudahan bisa mencerahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.